Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 Kabupaten Aceh Timur. Dengan saya Muhammad Muntazeri. Saya Vivi Asrijawati dari SD Negeri Kuala Lumpur. Dan saya Mauliza dari SD Negeri Satu Perlah. Kami di sini akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual dengan modul 2.3 Coaching. Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana nih? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, pada awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan dengan Ibu tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan ini. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi itu apakah kita sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian di sini juga Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, sehingga bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan Ibu dari coachnya Ibu. Nah, di sini jangan lupa disesuaikan bagaimana prinsip dari coaching, di antaranya kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompeten yang siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Baiklah Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama pastinya present, ya, dimana kehadiran penuh. Dan juga saya akan mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali permasalahan yang dilakukan oleh coaching nanti. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, saya ingin Ibu menjawab kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi di dalam kegiatan ini. Tentunya yang pertama mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa tadi, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coaching dapat menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Saya hanya membantu menggali pertanyaan-pertanyaan, dan juga si coaching ini dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Jadi untuk sementara demikian aja dulu untuk kegiatan praobservasi yang akan kita lakukan. Ibu silakan melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Semoga nanti kita dapatkan hasil lebih maksimal daripada kegiatan ini. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak atas observasinya. Dan sekarang saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Baik, silakan Ibu untuk melakukan coaching sekarang. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Saya sehat juga. Jadi Ibu mau sampaikan apa nih ke saya? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh gitu Bu ya. Coba silakan. Begini, Bu, jadi kan di kelas saya tuh ada satu orang siswa yang mengalami disabilitas permanen. Tangannya nggak bisa digerakkan. Dia susah nulis pelajaran, sehingga di beberapa materi itu susah dalam menerapkannya. Gitu Bu ya. Jadi apa nih yang Ibu harapkan dari coaching kita? Saya berharap Ibu dapat membantu saya menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan ini, ya Bu. Berarti itu bukan udah termasuk ke dalam pendidikan inklusif ya Bu? Iya, Bu. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang seperti itu, ya Bu ya? Sudahkah Ibu melakukan pendekatan yang berbeda terhadap anak tersebut? Ya, palingan saya memberikan waktu khusus untuk dia dan menjelaskan kembali pembelajaran di jam istirahat. Oh ya, tepat sekali ya Bu ya. Dengan pemberian pendekatan persuasif itu, Ibu sedikit tidak harus memberikan dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Karena pendidikan inklusif adalah kita kan harus
melakukan memvariasikan metode pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajarnya yang seperti Ibu lakukan tadi. Oh begitu Bu ya. Saya juga pernah memvariasikan evaluasi pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dia hanya sampai mampu menjelaskan saja dari materi tersebut. Sedangkan anak yang lain sampai ke aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Oh gitu. Jadi ini Bu Vivi sudah melakukan pembelajaran nih yang sebenarnya yang memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut. Ibu juga bisa nanti menggunakan rekaman suara. Jadi kan anak tadi kan nggak bisa bergerak ya kan. Jadi dengan rekaman suara si anak ini dapat menyalurkan pemahamannya melalui suara yang dia rekamkan. Baik Bu Ija, saya akan lebih memperhatikan alat bantu apa yang sesuai untuk anak tersebut ya Bu ya. Iya, ya tepat sekali Bu Vivi ya. Bu Vivi ini sudah sangat memahami sebenarnya kebutuhan belajar si anak dan melakukan yang sesuai dengan kondisinya. Adakah langkah dan strategi ke depan yang Bu Vivi akan lakukan untuk terus memenuhi kebutuhan anak tersebut? Sepertinya saya perlu mendalami dan mengikuti pelatihan tentang anak yang berkebutuhan khusus, baik dari webinar ataupun streaming, YouTube maupun berkonsultasi dengan ahlinya. Iya Bu Vivi. Bu Vivi yang apa yang sudah Bu Vivi lakukan adalah hal yang sangat tepat. Apa yang membuat Ibu Vivi memiliki tanggung jawab untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini Bu? Saya harus konsisten Bu dalam mengembangkan potensi saya pada pendidikan inklusif ini, dan juga akan berdiskusi dengan teman sejawat di sekolah agar peserta didik dapat menerima haknya. Iya, itu sama dengan konsep pendidikan inklusi yang tadi ya Bu ya, karena setiap peserta didik dia wajib kita penuhi hak belajarnya. Jadi sekarang gimana nih perasaan Bu Vivi setelah melakukan coaching tentang anak berkebutuhan khusus dengan saya hari ini? Saya merasa lega ya Bu, permasalahan saya yang selama ini tertahan itu bisa ada kejelasannya ya Bu ya. Semoga kita selalu istiqamah ya Bu Vivi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak inklusif tersebut. Jadi mereka mendapatkan kebutuhan belajar sesuai dengan kondisi mereka. Dengan kita juga harus melakukan, kita harus cari alternatif nih, alat bantu apa yang sesuai yang mereka dapatkan dan mereka dapat menyalurkan materi tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu atas sharing-sharingnya hari ini Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi udah melakukan coaching dengan Bu Vivi. Ya, sebelum kita lakukan penutupan, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih pasca kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama saya ingin mengajukan kepada Ibu, kira-kira apa yang Ibu lakukan ketika coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Jadi di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alukuta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dengan nyaman. Baik, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan ini sudah berjalan dengan baik Bu ya. Menurut Ibu kira-kira observer yang berlebih tadi dalam proses coaching tadi Bu Ija dan Bu Vivi, saya lihat dari hasil observasi saya sudah berjalan sangat baik ya. Alhamdulillah proses akhirnya juga sesuai dengan kegiatan kita tadi, dan juga Bu Ija di sini saya lihat berusaha terus menggali penyampaian pada Bu Vivi sehingga Bu Vivi dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching ini juga tadi saya dapatkan dilakukan sesuai dengan prinsipnya ya, prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum kita tutup kegiatan kompetensi kita, yaitu kita ingin lihat kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan tadi hasil coaching yang dilakukan dengan kompetensi. Oke Pak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yang pertama itu cara ataupun saya harus lebih memahami lagi proses sehingga saya dapat melakukan coaching untuk ke depan yang lebih baik dalam menemukan alternatif solusi untuk coaching saya.
IPA. Alhamdulillah ya Bu. Itu yang kita harapkan ya, ke depannya kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan baik, sehingga observasi yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Muhammad, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sore Ibu, alhamdulillah baik sekali Ibu. Alhamdulillah baik Pak. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana Pak? Sudah siap? Alhamdulillah sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan Ibu Maulida. Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nanti kepada Bapak ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin ya Pak. Kira-kira bagaimana Pak perasaannya? Kemarin itu saya masih agak grogi karena baru awal melakukan kegiatan dengan teknik cerita ini. Karena itu kita harus sesuaikan kira-kira itu harus mulai dari mana aja gitu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Ya, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu present, kemudian atau kehadiran ya Pak, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bapak masih kurang yakin di bagian apa ini Pak? Kalau saya sih sekarang masih tahapan presentasi, karena kan kita di sini dituntut untuk hadir secara umum untuk bisa lebih fokus ketika mendengarkan kursi berbicara. Jadi agak lebih terarah, sehingga di situ kalau misalnya kita kurang fokus nantinya anggapannya seolah-olah kita dengan kursi itu tidak aktif dalam melakukan kursi. Baik, jadi Bapak merasa bahwa di bagian presentasi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Ya, benar sekali. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Pastinya gini Bu, kita perlu solusi untuk tiap permasalahan yang kita dapatkan. Sehingga dengan adanya coaching ini kita dapat sesuatu yang baik yang bermanfaat untuk kita semua. Baik. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching, dan saya sebagai pengamat akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam Bu. Pak mau bisa saya bantu? Pak Muhammad, boleh saya minta waktu Bapak? Saya mau sharing nih Pak, yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Bu, apa yang bisa Ibu ceritakan ke saya? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran dan menerima pembelajaran dari saya. Kemungkinan mereka hanya mengerjakan tugas itu hanya 50% di setiap kelas. Kira-kira yang Ibu harapkan apa? Dengan coaching ini saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang meningkatnya antusiasme peserta didik. Baik Bu, bisa kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam belajar di sana? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak kan, kalau menurut saya mungkin pembelajaran saya yang terlalu monoton, membosankan. Terus saya juga akhir-akhir ini sering memberikan pembelajaran yang konvensional, ceramah saja. Jadi mereka mungkin tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu adalah bisa antusias dalam belajar? Mungkin karena saya kurang melibatkan media pembelajaran ya Pak. Jadi anak-anak
yang dikatakan itu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid itu agar mereka lebih asik dan tidak membosankan ketika belajar? Kalau menurut Ibu bagaimana? Yang pastinya pertama sekali media Pak, media pembelajaran. Misalnya ada audiovisualnya, ada mereka bisa menonton dari YouTube, terus ada SBT-nya juga di sela-sela pembelajaran. Terus juga mungkin harus saya terapkan games ya Pak ya sekali. Gitu ya. Kalau mengenai tugas yang sering Ibu berikan itu kepada murid, kira-kira penyebab mereka yang kurang antusias dalam melakukan tugas itu apa kira-kira? Mungkin karena saya kalau kasih tugas tuh banyak-banyak Pak. Jadi pertanyaan dan banyak pertanyaan juga tanpa saya berikan sumber belajar yang lain. Mereka cuma terpaku pada buku saja. Kira-kira sumber belajar yang sering dipakai dari mana? Biasanya saya pakai buku paket yang ada di perpustakaan saja. Oh gitu. Jadi selain buku paket nggak ada yang lain? Sebenarnya banyak sih Pak. Saya saja yang kurang melibatkannya. Seperti sumber belajar dari YouTube, terus juga artikel, blog, dan tulisan ilmiah di internet. Dan tren-tren apa saja yang sekarang kayak TikTok dan Instagram. Iya, betul sekali Ibu. Saya yakin kalau Ibu menggunakan media-media tersebut itu dapat melibatkan anak-anak itu lebih aktif di kelas. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini apa yang akan dilakukan? Yang pertama itu saya ingin merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu dengan menerapkan media audiovisual yang bersumber dari YouTube dan TikTok. Kemudian juga saya meminimalisir dari tugas yang saya berikan, dan juga sehingga minat dan bakat peserta didik dapat terlihat dengan pembelajaran itu. Dan juga saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik. Dan juga tugasnya saya buat variasi nih Pak. Kadang-kadang nanti saya mau buat drama nih sekali, lagu, puisi, pantun, dan laporan-laporan digital. Ya, rencana ini sangat bagus ya Bu. Saya doakan semoga ini dapat meraih hasil yang bagus dan juga dapat aktif ya di kelas. Kemudian Ibu kira-kira Ibu punya komitmen dengan rencana ini? Saya berkomitmen untuk membuat rancangan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilakukan dengan cara yang memastikan, yaitu saya libatkan nanti sumber belajarnya dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya tanpa ada paksaan dan juga dorongan. Terus juga mereka bisa mengeksploitasi materi sesuai dengan keinginan mereka. Sangat bagus Bu. Saya sangat menghargai kegiatan ini dan saya harapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada murid-murid ya. Terima kasih Pak Muhammad sudah jadi coach saya merasa lega dan juga dapat memilih solusi dan alternatif solusi yang baik. Sama-sama Bu. Kita rencanakan yang terbaik kepada sekolah kita. Semoga anak didik kita itu dapat menerima manfaat di balik kegiatan yang kita lakukan ini ya. Semoga juga anak-anak dapat menjadikan kita sebagai teladan bagi mereka. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Bu Lijai. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan menanyakan identifikasi dan rencana aksi serta juga kegiatan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat memberikan atau membantu coaching tadi untuk menggali informasi ataupun masalah yang dia dapatkan, sehingga dia juga dapat memberikan proses solusi-solusi terbaik untuk masalah kita. Oke, menurut saya sebagai observer berlebih tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak. Juga sesuai dengan proses alurnya, juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian
juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi ke depan itu yaitu dengan cara saya memahami bagaimana proses sehingga kita nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, sehingga tidak kalau sekarang kan masih kadang kaku, jadi ke depan itu dapat kita berikan yang lebih baik lagi untuk kegiatan coaching. Nah, itu ya Pak. Begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Vivi? Nah, alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Lidia? Ya, alhamdulillah juga ya Bu Vivi. Bu Vivi kan mau melakukan coaching nih kan? Sebagai awalnya, saya mau tanya nih sebagai observer, beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik dan penilaian kita hari ini ya Bu. Baik itu pada coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Nanti nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran ya, kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, selanjutnya kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tersebut nanti? Saya ingin Bu, coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching tersebut. Saya ucapkan semoga sukses. Terima kasih Bu Lidia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Pak Muhammad ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Ya, sebenarnya ada Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait proses dan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah saya. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa nih Pak yang mau disampaikan? Ini Bu, jadi saya di sekolah, ada saya lihat dari rekan-rekan saya di sekolah itu, saya lihat ada kawan-kawan itu yang cara dan metode belajarnya itu masih monoton, istilahnya masih bersifat konvensional. Jadi saya di sini punya harapan Bu, kalau bisa adalah perubahan dari kawan-kawan dan juga dari pribadi saya untuk bisa melakukan pembelajaran
sehingga kegiatan-kegiatan belajar tidak lagi kesan guru yang harus melakukan semuanya. Ya, siswa-siswa yang mereka belajar secara aktif, jangan dari gurunya, tapi dari Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Pak Muammar ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif gitu ya Pak ya? Karena saya lihat di lapangan pun banyak dari kawan-kawan yang masih pola mengajarnya tidak menggunakan metode-metode yang berpihak pada murid. Ya. Jadi di sini saya juga minta kalau bisa dilakukan lebih baik dengan ibu sehingga dapat nantinya hasil yang lebih maksimal. Oke. Jadi yang diharapkan Pak Muammar ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan? Oke, saya di sini ingin menyampaikan kepada Ibu kalau misalnya ke depan itu ada kegiatan-kegiatan yang belajarnya lebih bervariatif, sehingga guru-guru dapat menggunakan metode-metode mengajar dengan menggunakan aplikasi yang bermanfaat untuk kegiatan belajar sehingga anak-anak itu lebih bisa belajar. Oke, nanti dari yang baru Bapak sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi atau metode yang bervariasi ya Pak ya, ataupun model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa nih? Kalau kita lihat di lapangan itu kebiasaan mereka ngajar, kita bisa kasih tingkatan levelnya itu ada di level 5. Oke, di level 5. Berarti di kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan lagi ya Pak agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih berorganisasi ya Pak ya. Iya, saya sih berharap kalau bisa tingkatannya itu dari level 5 bisa kita tingkatkan, kalau nggak di level 7 berarti ada di level 8. Sehingga kegiatan yang ingin kita harapkan ini dapat membawa anak-anak itu lebih berekspresi ya ketika belajar. Oke, dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau dari saya, mungkin saya di sini bisa membantu untuk menjadi mentor sejawat atau tutor sejawat dengan kawan-kawan. Saya dapat memberikan penguasaan baru terhadap metode-metode, ataupun nantinya kalau perlu kita bisa mencari solusi dengan mengundang mentor-mentor lain yang ada di luar sekolah, sehingga apa kegiatan-kegiatan yang kita hadapi berjalan. Gimana Bu? Tadi coba tarik nafas dulu Ibu. Udah lebih lega ya Bu ya? Iya Bu ya. Ya Bu ya, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching nih sama Pak Muammar. Nah, sebelum penutupan saya mau nanya nih beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Sylvia, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching yang saya lihat tadi Ibu dengan Pak Muammar sudah berjalan sangat baik nih Bu, dan juga proses alur kitanya jelas, dan juga Bu Sylvia juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Muammar, sehingga Pak Muammar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu nih ya, sebelum kita tutup, yaitu
kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses lintas sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh gitu ya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik dan maksimal, dan juga dapat meningkatkan kompetensi ibu sendiri. Jadi demikian observasi kita hari ini, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Nah, saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Vivi.